Superhost 2021 adalah sebuah film yang menceritakan tentang perjalanan sepasang YouTuber yang akan berlibur sekaligus mereview rumah sewaan sebagai kebutuhan konten. Namun lama-kelamaan sesuatu yang aneh mulai terjadi hingga akhirnya sampai meneror mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sepasang YouTuber vlogger bernama Teddy dan Claire. Channel mereka selalu membuat konten yang hobi mereview sebuah tempat penginapan. Saat ini mereka sedang berencana untuk berlibur dan menyewa sebuah tempat penginapan yang dilihat dari ratingnya cukup lumayan bagus. Selain itu, tanpa sepengetahuan Claire, Teddy tengah mempersiapkan rencana untuk melamarnya. Finally gonna pop the question. I'm so nervous. Teddy dan Claire tiba di penginapan. Di sana mereka langsung merekam video tentang kesan pertama mengenai rumah tersebut. Come on, DiCaprio. Okay. Wait. Holy crap! This is insane! And see. Sesaat kemudian, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kemunculan si pemilik rumah yang bernama Rebecca. Rebecca bersikap agak sedikit aneh. Awalnya Teddy mengira Rebecca bernama Betty Lau sesuai yang tertera di situs penginapan. Rebecca pun mengungkapkan bahwa dia memakai nama samaran Betty Lau agar menghindari bahaya di dunia maya. Right. Kemudian, Rebecca mengajak pasangan itu masuk dan memberikan sebuah kode keamanan rumah. Pada saat itu, Claire meminta izin kepada Rebecca bahwa selama menginap dia akan membuat konten yang berjudul Superhost, di mana Superhost berisi tentang review rumah serta memperkenalkan pemiliknya. Mendengar hal itu, Rebecca setuju. Lalu, Teddy mengatakan bahwa ada salah satu toilet rumah yang rusak. Akhirnya Becca pergi dan mengatakan bahwa dia akan kembali besok untuk memperbaiki toiletnya. Kemudian, mereka kembali membuat video. Sesuai konten, mereka memperlihatkan satu persatu isi rumah. Dan setelah membuat video, mereka berdua segera menguploadnya. Just lose the cat room bit and upload it. Singkat waktu, Teddy terbangun saat dini hari. Dia membuka laptop dan karena jaringan sinyal yang lemah, video mereka masih dalam proses pengunggahan. Lalu, Teddy berjalan keluar rumah untuk mencari udara segar. Namun tiba-tiba... Teddy memberitahu Claire apa yang ia lihat, namun Claire tidak melihat apapun dan mengira itu hanyalah seekor binatang. Di keesokan harinya, mereka dikagetkan oleh saluran channel mereka yang tiba-tiba dinonaktifkan. Claire pun mencoba menghubungi pihak bantuan. Oh, thanks. Thank you. Becca tiba untuk membetulkan toilet yang rusak. Namun setelah dicek, terdapat suatu benda yang mengganjal di toilet. Becca berjanji besok dia akan membawa tukang untuk memperbaikinya. Di saat tengah malam, mereka terbangun dari tidur dan merasakan ada seseorang yang telah menyusup. Namun sulitnya mendapatkan sinyal membuat mereka kesusahan untuk menghubungi polisi. Teddy mencoba untuk mengeceknya. Dengan sedikit perasaan takut, ia berjalan turun ke lantai bawah. Setelah dipastikan tidak ada siapapun, tiba-tiba Teddy mendengar suara dari arah toilet. Dan terkejutnya Teddy ketika melihat toilet yang sudah diperbaiki dan menemukan sepasang gigi palsu. Saat bangun di pagi hari, Teddy melihat channel YouTube mereka sudah aktif kembali. Kemudian saat Teddy mau sarapan, tanpa sepengetahuan mereka, Becca sudah berada di dalam rumah sedang membuatkan sarapan. Singkat cerita, kemudian mereka mulai kembali merekam video. Namun dengan adanya banyak CCTV, mereka merasa tidak leluasa. Akhirnya Teddy mematikan beberapa CCTV demi kenyamanan. Namun setelahnya tiba-tiba seseorang telah melempar batu ke kaca rumah. Ternyata dia adalah seorang wanita bernama Vira. Usut punya usut, Vira adalah pemilik rumah yang disewa Teddy dan Claire sebelumnya.
Vira datang jauh-jauh hanya untuk balas dendam. Vira sangat marah karena mereka telah membuat ulasan negatif kepada rumah sewaannya, sehingga hal itu menyebabkan usahanya hancur dan menerima kerugian. Saat itu Becca datang menghampiri. Melihat rumahnya dirusak Vira, Becca mengusir Vira pergi dengan sebuah kata-kata ancaman. Oh, now or I swear to God I will cut you open! Setelah mengamati sikap Becca yang agak sedikit aneh, Claire melihat ada sesuatu peluang dari diri Becca. Inilah yang dicari oleh netizen. Demi menaikkan jumlah sub dan viewers, akhirnya dengan keanehan itu mereka akan menggali lebih dalam lagi tentang Becca. Kemudian, tanpa disadari mereka, diam-diam Becca mulai menguntit. Pada keesokan harinya, Teddy membawa Claire ke suatu tempat. Di sini Teddy mau melancarkan aksi lamarannya kepada Claire. Setibanya di lokasi, Claire sangat terpesona dengan pemandangan. Ketika Claire mulai merekam keindahan alam, Teddy membuat Claire terkejut dengan sebuah lamaran pernikahan. Claire berpura-pura sangat bersemangat dan mengira hal ini bagian dari konten. Teddy sadar Claire tidak benar-benar tulus. Teddy pun berubah sikap menunjukkan kekecewaannya. Oh my God! Hey, come on, let's talk about this. Ketika mereka kembali ke rumah, Teddy menemukan sebuah surat. Dan saat Claire mencoba mengaktifkan sistem keamanan rumah, ternyata tidak bisa. Dengan perasaan bingung, Claire melihat laptopnya di lantai yang sedang memutar video. Teddy menunjukkan surat yang ditujukan kepada Betty Lau. Mereka mulai mencurigai Rebecca. Mungkin saja Becca benar-benar bukan pemilik asli rumah tersebut. Akhirnya Claire dan Teddy memutuskan segera pergi karena merasa khawatir. Di tengah perjalanan pulang, Becca menghentikan mereka. Lalu, Becca menawarkan sesuatu yang akan membuat video Teddy dan Claire nampak bagus sebelum mereka pergi. Terlepas dari kekhawatiran Teddy, Claire meyakinkan Teddy bahwa Becca tidak berbahaya. Mereka pun mengikuti Becca kemana dia pergi. Rebecca membawa Teddy dan Claire ke suatu tempat dan meminta untuk terus merekamnya. Claire dan Teddy mengikuti Rebecca yang cepat sekali menghilang. Semakin lama sikap Rebecca semakin aneh. Mereka pun mau gak mau tetap harus mengikuti Rebecca. Sampai akhirnya Rebecca membawa mereka ke sebuah pohon. Dan hal itu tentu membuat Teddy dan Claire sangat terkejut. Tujuan Rebecca adalah untuk membantu permasalahan mereka dengan Vira. Becca memaksa Claire untuk merekam Vira. Becca sadar mereka membutuhkan konten yang menarik. Akhirnya Becca dengan tega menikam Vira hingga tewas. Akan tetapi, peristiwa itu hanyalah lelucon. Ternyata Becca setuju membantu Vira sebagai bentuk balas dendam terhadap Claire dan Teddy. Rebecca merebut kamera Claire lalu diberikan kepada Vira untuk ganti rugi. Namun ketika mereka beranjak pergi, Teddy sempat bertanya apa yang telah terjadi kepada Betty Lau. Seketika Becca menghentikan langkahnya. Sementara itu, Vira nampak bingung sebab siapa yang dimaksud Teddy. Menyadari perilaku aslinya mulai tercium, tiba-tiba Rebecca menikam wajah Vira hingga tewas. Menyaksikan kegilaan Rebecca, Teddy dan Claire segera melarikan diri. Namun mereka terpaksa kembali ke rumah untuk bersembunyi. Claire mencoba mengaktifkan alarm tapi digagalkan Rebecca dari jarak jauh. Dengan perilaku yang mengerikan, Rebecca berjalan perlahan menuju pintu. Teddy dan Claire berusaha menahan pintu. Claire memohon kepada Rebecca untuk melepaskannya. Ia berjanji akan melupakan semuanya dan tidak melaporkan Rebecca kepada polisi. Pada akhirnya Rebecca pergi meninggalkan mereka. Claire mencoba mencari jalan keluar lain dari pintu basement yang tertera bacaan dilarang masuk. Claire dikagetkan dengan sebuah fakta bahwa tempat itu ternyata digunakan Rebecca untuk bersembunyi, serta terdapat monitor layar CCTV yang memperlihatkan aktivitas mereka selama ini. Claire menemukan sebuah komputer dengan sinyal internet yang kuat. Sementara di atas, Teddy masih terus berjaga-jaga. Namun terdengar suara Rebecca dari arah CCTV. Teddy menghampiri sumber suara dan mendengarkan pengakuan Rebecca yang telah membunuh pemilik rumah Betty Lau.
Di basement, Claire segera login ke akun YouTube-nya, lalu membuat video singkat. Ia meminta pertolongan dan mengungkapkan Rebecca adalah seorang pembunuh. Setelahnya, Claire segera mengunggahnya. Namun secara mengejutkan, Rebecca muncul dari arah belakang. You guys came. Teddy mendengar teriakan Claire. Dengan segera mungkin dia menuju basement. Teddy melihat Rebecca telah menangkap Claire. Dengan jiwa psikopatnya, Rebecca dengan kejam menggorok Claire. Teddy sangat ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun Rebecca sempat melukainya di perut. Dan beruntungnya Teddy berhasil mengunci Rebecca di basement. Dengan luka yang serius, Teddy berusaha melarikan diri. Dia sempat terjatuh dan melihat Rebecca keluar dari pintu lain. Rebecca mengambil kamera dan mulai merekam aksi kegilaannya yang berburu Teddy. Teddy berlari menuju mobil, namun sempat tersandung jasad Betty Lau. Pada akhirnya Teddy berhasil ke mobilnya dan mencoba membuka kunci pintu mobil. Namun Rebecca menahannya dari jarak jauh menggunakan kunci Teddy. Rebecca menghampiri Teddy yang sudah dalam kondisi melemah. Ia pun mempreteli barang-barang Teddy serta memakai cincin lamaran Teddy di pergelangan tangannya. Terakhir, Rebecca menikam Teddy hingga tewas. Don't forget to like and subscribe. Selanjutnya, Rebecca membawa jasad Teddy kembali ke rumah dan membersihkan diri. Rebecca menjadikan cincin Teddy sebagai kalung, dan ternyata sudah banyak cincin dijadikan kalung, menyiratkan bahwa sudah terdapat banyak korban Rebecca. Selanjutnya, ia kembali ke basement. Ia melihat video Claire yang sudah berhasil diunggah. Pada awalnya, Rebecca nampak marah dan ingin menghapus video Claire. Akan tetapi, semua pengikutnya menganggap video itu hanyalah suatu omong kosong. Melihat hal itu, Rebecca mengurungkan niatnya dan tersenyum sangat puas, lalu menyeret jasad Claire. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Superhost. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!